Homina, homina, homina. Mungkin seperti itu ekspresi yang tepat untuk menggambarkan situasi saat ini. Ketika semua dikejutkan dengan isi dari manga One Piece chapter terbaru kali ini, akhirnya terungkap sudah sosok karakter yang selalu menjadi topik perbincangan di beberapa chapter belakangan ini. Kali ini, Oda memberi judul manga One Piece chapter 984 dengan sebuah judul My Bible atau Kitabku. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke seorang wanita yang awalnya diperkenalkan sebagai putra dari seorang makhluk terkuat di dunia yang tak diketahui siapa ibunya. Dia mengidolakan seorang pria yang telah sampai ke ujung dunia bersama dengan seorang legenda yang menggemparkan seluruh dunia. Meski para legenda itu telah tiada, namun semangat serta jiwanya tetap hidup dan menyala bersama para generasi selanjutnya. Yos. Baik, chapter kali ini kembali menampilkan cover story lanjutan tentang bajak laut Fire Tank. Seperti yang kukatakan sebelumnya, hal yang akan terjadi, apakah Chiffon dan Lola akan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya bahwa pria dengan rambut yang sama dengan mereka adalah ayah kandung mereka sendiri. Di cover story kali ini, Fon mengatakan kepada Chiffon dan Lola jika dia adalah ayah kandung mereka. Keduanya kaget dengan ekspresi yang sama, mata melotot dan berkeringat dingin. Apakah Chiffon dan Lola akan menerima begitu saja apa yang mereka dengar dari Fon? Menarik untuk kita tunggu kebenaran selanjutnya. Leo. Cerita dimulai dengan menampilkan keadaan dua saudara, yaitu Ulti dan Pekwan, setelah mereka menerima serangan dari Luffy dan juga Yamato di chapter sebelumnya. Ulti nampaknya benar-benar pingsan atau tak sadarkan diri setelah menerima serangan Yamato. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Pekwan yang kesal dengan para kroco-kroco bajak laut buas Kaido yang tidak segera memanggil tim medis ketika melihat keadaan Ulti. Sementara itu, meskipun Pekwan masih sadarkan diri, dia mengatakan serangan yang ia terima sakit sekali. Hampir saja rahang bawahnya terlepas. Dan setelah itu, saat tim medis datang untuk mengobati Ulti, tiba-tiba si Ulti sadarkan diri dan bangkit, yang mengakibatkan dua orang tenaga medis yang datang terkena tanduk Ulti saat dirinya menggoyang-goyangkan kepalanya. Seperti yang para kroco-kroco katakan, seandainya Ulti dan Pekwan bukan pengguna kemampuan buah iblis tipe Zoan purba atau dinosaurus, tentunya mereka berdua akan pingsan cukup lama. Hal ini sejalan dengan informasi bahwa buah iblis tipe Zoan memberikan kekuatan fisik lebih terhadap penggunanya, apalagi itu jenis Zoan purba. Coba ingat saat terjadi duel antara Pekwan dan Sanji dengan kekuatan Right Sweet Germa Double Six-nya. Pekwan tetap sadarkan diri atau tidak terluka parah setelah menerima serangan tendangan telak dari Sanji. Ulti sangat marah dengan apa yang telah ia alami. Dia berkata tidak akan memaafkan Yamato. Dia juga kesal karena Yamato menyerangnya dengan jurus Thunder Bagua milik Kaido yang seolah-olah telah dikuasai oleh Yamato. Ulti berteriak kesal, jurus milik Yamato lebih pantas disebut Thunder setengah Bagua. Meski terdengar konyol, sebenarnya apa yang Ulti katakan ada benarnya juga. Serangan Thunder Bagua milik Yamato tentu berbeda level kekuatannya dengan milik Kaido. Bayangkan saja seorang Baka Sencho yang dalam mode Gear Force, yang kita ketahui memiliki kelenturan dan kekerasan yang diakui oleh seorang Doflamingo, dibuat terkapar bersimbah darah dan benar-benar tak dapat bergerak. Meski masih sadarkan diri dan sempat mengeluarkan haus Sakuhaki kepada para kroco kala itu. Kembali ke cerita, Pekwan berlari meninggalkan Ulti setelah mendengar informasi dari salah satu kroco bahwa Yamato dan Luffy tiba-tiba berhenti bergerak semakin jauh dari tempat kejadian perkara. Dan ternyata benar, keduanya terhenti di suatu tempat dan terlibat sebuah pertarungan. Meskipun jika kita melihat lebih seksama, yang menyerang hanya Luffy, sedangkan Yamato lebih ke arah menahan serangan saja dengan gada miliknya. Gile memang nih si kapten, gak main-main karena kesal Yamato terus mengikutinya dan merasa tidak punya waktu dengan orang yang tidak ia kenal. Kapten tercinta kita melancarkan sebuah tinju berlapis buso Sakuhaki sebesar gajah. Dia juga melancarkan tendangan ke arah Yamato.
Namun semua serangannya berhasil Yamato tangkis dengan gadanya. Hebat juga nih Yamato bisa menahan serangan Sencho. Meski kita semua tahu itu belum dalam mode serius. Tapi Yamato tetap hebat menurutku. Gak main-main loh, Elephant Gun Monkey di Luffy banyak sudah korbannya. Salah satunya adalah Hody Jones. Sambil menahan serangan, Yamato meminta Luffy mendengarkan ceritanya. Luffy mengiyakan sambil menendang Yamato. "Ceritakan semuanya dalam 5 detik," ujarnya. Gile, disuruh cerita 5 detik. Memang gak ada akhlak nih kapten. 5 detik itu singkat, cok. Dia memperkenalkan diri sambil menyebutkan cita-citanya aja butuh waktu lebih dari 5 detik. "Aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Memang baka si kapten. Lanjut, sambil menahan tendangan Luffy, Yamato berkata, "Di sini terlalu banyak orang, kita harus pindah ke tempat yang sepi," ujarnya. "Kalau begitu aku tidak mau," ujar Luffy balas menjawab sembari memberikan sebuah serangan. Kembali Yamato menahan dan berucap, "Dasar keras kepala. Aku jadi teringat pertarunganku dengan orang itu." Siapa yang Yamato maksud ya? Nanti kita bahas di bagian akhir video. Sebelum Luffy kembali mendaratkan sebuah serangan kepada dirinya, Yamato dengan cepat membuat sebuah ledakan atau mungkin bom asap untuk kembali kabur membawa Luffy dari tengah-tengah para kroco bajak laut buas Kaido. Pekuan yang telah tiba di tempat baku hantam tadi tidak menemukan Yamato maupun Luffy yang sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Para kroco yang ada di tempat tersebut juga tidak tahu kemanakah Yamato dan Luffy pergi. Mereka sudah kehilangan jejak akibat ledakan atau bom asap yang dibuat Yamato. Berpindah ke cerita di panggung pesta Golden Kagura yang sedang berlangsung. Sambil menggunakan mikrofon yang terlihat unik karena ada tanduknya. Apa mic tersebut juga berasal dari binatang, sama seperti Denden Mushi yang berasal dari siput. Menarik. Berlanjut ke cerita, sang shogun terjelek di muka bumi bersiap mengeksekusi Momonosuke. Dia menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu, pada hari di mana Kozuki Oden dieksekusi. Saat kastilnya sedang dibakar, anak ini menghilang di dalam kobaran api. Aku terus bertanya-tanya, kemana perginya anak ini? Dan ternyata, dia kabur ke masa depan. Dia dan pengikutnya ternyata datang ke masa kini dengan tampang yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Semua itu berkat ulah istri Oden, si Toki. Dia adalah penyihir yang membawa dendamnya ke masa depan, ujar Shogun Kacang Beruntung. Kalian paham kacang beruntung? Meski mendengar cerita yang disampaikan Orochi, para kroco bajak laut buas tidak percaya dengan apa yang disampaikan Orochi, karena apa yang Orochi ceritakan adalah hal yang mustahil. Selain itu, bocah dengan jambul kuno seperti Momo bisa ditemukan di mana saja di negeri Wano Kuni. Dan mereka juga meyakini Kozuki adalah klan yang sudah lama punah. Sementara itu, di antara para kroco yang tengah berpesta, orang-orang dan juga samurai yang berada di pihak klan Kozuki sedang menyusup sambil berakting. Nampaknya mereka sedang bersiap-siap dan berupaya menyelamatkan Momonosuke. Di antara para samurai dan juga Hyogoro the Flower, ada 2 kru calon Raja Bajak Laut selanjutnya, yaitu Jinbe dan Robin. Keduanya luar biasa aktingnya saat menyamar di tengah pesta yang sedang berlangsung, terutama Robin Chuan. Meskipun dia tidak tahan melihat Momo diperlakukan begitu, dia tetap tenang setelah mendengar nasihat dari Jinbe. Keduanya bersandiwara bersama dengan sangat pro sekali. Robin Chuan udah kayak fuck girl ya, fuck girl. Semua pasukan penyusup berhasil menyamar dengan lancar ke dalam aula perjamuan sambil menunggu momen yang tepat untuk menyelamatkan Momonosuke. Jos memang tim ini, rapi, beda sama siapa ayo. Bayangin aja jika sang Baka Sencho, kapten tercinta kita, ada di tempat kejadian. Sudah langsung diretakin tuh ginjal Orochi. Berpindah ke cerita di saat yang sama, kapal selam Polar Tank yang membawa beberapa anggota Sarung Pedang Merah, yaitu Inuarashi, Okiku, Raizo, Asura Dozi, dan Kawamatsu telah sampai di bagian belakang Pulau Onigashima. Lau meminta salah satu krunya untuk menyandarkan kapal mereka sedekat mungkin dengan Pulau Onigashima.
Lau berkata, kita semua harus cepat-cepat turun kalau tidak mau tertinggal di kapal yang terseret oleh arus yang deras. Beppo, Sachi, Penguin, apa kalian siap? Ujar Lau. Aye aye kapten, ujar mereka serempak penuh semangat. Para Red Scabbard pun juga tampak bersiap-siap. Setelah kapal muncul ke permukaan, Lau mengeluarkan kemampuan spesialnya. Dia menciptakan room, kemudian semblance. Lau berhasil mengirim dirinya bersama Inuarashi, Okiku, Kawamatsu, Asura Doji, Raizo, serta 3 krunya yaitu Beppo, Sachi, dan Penguin ke depan pintu belakang kastil Kaido. Anjir, momen ini menurutku bakalan epic, Leo. Asli. Gak sabar nunggu versi animenya. Oh iya, salah satu kru Lau yang dia rekrut saat Art Sabaudi yaitu Jenbird tertinggal di kapal Polar Tank. Padahal aku pengen lihat aksi dan kekuatannya saat perang puncak ini terjadi. Mau smartphone kece dari KD Slots? Yuk ikuti Gebyar hadiah smartphone cuma-cuma. Hanya dengan daftar dan deposit periode 1 Juli sampai 31 Juli 2020. Info lebih lanjut kunjungi www.kdslot.asia. Scan QR untuk download aplikasi KD Slots. Raih keberuntungan Anda sekarang. Leo, awalnya mungkin ada beberapa yang mengira, termasuk Mimin ya, jika Lau dan beberapa krunya nggak ikut atau tetap berada di dalam kapal selam Polar Tank. Namun ternyata, jika dilihat dengan seksama, karena gambarnya memang benar-benar kecil, mereka memang berada bersama para Red Scabbard di depan pintu kastil Kaido. Bahkan Oda sampai membuat Beppo dengan gaya legendnya. Sedikit membahas apa yang Inuarashi katakan sebelum mereka berteleportasi dengan kekuatan Lau. Inuarashi berkata, salju. Ya, ternyata bagian belakang Pulau Onigashima bersalju, Leo. Bagian ini yang dulunya diperlihatkan ketika anak buah Kaido ingin melaporkan kekalahan Doflamingo kepada Kaido, dan mereka sedang menuju kastil yang nampaknya diselimuti oleh salju. Dan berlanjut ke cerita, seseorang terjatuh di dekat Lau dan para Red Scabbard. Dan jeng jeng jeng, orang yang terjatuh adalah sang Koceng Oren. Sayang warnanya kuning, padahal dapat nama yang lucu sudah buat Neko. Nekomamushi ternyata dibawa terbang sama Marco, Leo. Dan dia juga membawa seseorang yang tentu saja mengagetkan semua Red Scabbard yang ada. Si Koceng Oren selain membawa Marco the Phoenix, dia juga membawa serta salah satu mantan komandan divisi bajak laut Shirohige dan juga salah satu keluarga mereka, yaitu Izo. Keren banget. Semua terkejut termasuk Okiku yang tak bisa membendung air matanya karena saking bahagianya. Kakak, ujarnya. Kiku, kau sudah tumbuh menjadi samurai yang hebat, ujar Izo. Dilanjutkan pelukan keduanya. Sebuah momen pertemuan yang mengharu biru tentunya. Bagaimana tidak, sudah sangat lama mereka terpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Semua diawali saat Izo mengejar Oden yang bergelantungan di sebuah rantai yang terikat di kapal Moby Dick demi memenuhi syarat bergabung bersama kelompok Shirohige. Tunggu, Leo, ada yang menarik di sini. Nekomamushi yang sebelumnya kehilangan sebagian tangan kirinya kini hadir dengan menggunakan tangan mekanik berupa senapan. Pertanyaannya, siapa ini yang telah memodifikasi Neko? Karena kita semua tahu, saat terakhir membujuk Marco untuk ikut ke Wano Kuni, tangan Neko masih terbalut perban. Siapa pelakunya? Apa Marco atau trio ahli otak-atik, yaitu Usopp, Franky, dan Chopper? Menarik. Sebelum berlanjut, sedikit membahas panel di mana Marco berkata, nanti saja bernostalgianya, tadi aku melihat ada bayangan mencurigakan di laut. Aku mau selidiki itu terlebih dahulu, ujarnya. Jika mencermati apa yang Marco katakan, berarti saat perjalanannya membawa Neko dan Izo ke Onigashima, dia melewati dan melihat sesuatu. Katanya sih bayangan. Pertanyaannya, apa itu? Apakah seseorang atau sebuah kapal atau apalah mungkin? Kemungkinannya memang banyak. Mungkin ya bisa saja Perospero, tapi kalau diingat-ingat lagi, sepertinya bukan Perospero. Mengingat Perospero kembali memanjat air terjun dengan kekuatan buah iblisnya, itu setelah ditendang jatuh oleh Marco. Dan setelah itu, Marco, Neko, dan Izo bergegas menuju Onigashima. Jadi memang ada sesuatu yang lain yang dilihat oleh Marco.
Di pikiranku sudah macam-macam ini, cuma takut salah. Kalau boleh sih menduga-duga, mungkin ini bisa saja pergerakan dari CP0, Sword, atau mungkin Karibo yang mencoba kabur. Menarik kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda ungkap. Bergeser ke cerita di atas panggung pesta perjamuan, tempat di mana Momonosuke disalib dan akan bersiap dieksekusi. Kaido muncul ke tengah-tengah pesta, diiringi dua orang all-star, yaitu King dan Jack. Dan akhirnya berkumpullah para tokoh-tokoh antagonis utama. Badass memang, panel ini terlihat mewah dan gahar. Abaikan Shogun terjelek di muka bumi dan si botak kepala inhaler. Kaido yang diapit 3 kru terkuatnya atau All-Star bajak laut buas, AK 3 bencana, yaitu King, Queen, dan Jack, begitu garang. Kedatangan Kaido mengagetkan Orochi. Kaido berkata, "Agar eksekusi bocah ini tidak membosankan, aku mau menambahkan sesuatu yang menarik. Dengar, aku akan memberitahu rencana baru Onigashima kepada kalian," ujar Kaido diiringi teriakan semua orang penuh semangat. Pertanyaannya di sini, apa sebenarnya rencana baru Onigashima yang Kaido katakan sebagai sesuatu yang menarik? Menarik memang untuk kita bahas terpisah. Bagi kalian para sahabat marga anime yang ingin mencoba menulis teori atau opini atau apalah namanya, boleh nanti dicoba, ditulis di kolom komentar. Yang keren akan Mimin coba adopsi dan masukkan di pembahasan. Oke Leo? Baik, sampai juga akhirnya kita ke bagian akhir chapter kali ini yang begitu menghebohkan jagat per One Piece-an. Siapa lagi kalau bukan si Yamato? Memang benar-benar Yamato ini. Kalau yang mau nonton pembahasan Yamato dari awal saat berupa hayalan atau awang-awang para nakama hingga sampai dia itu dimunculkan oleh Oda dalam manganya, kalian bisa cek video yang Mimin upload sebelumnya, oke? Oh iya, ini sekalian Mimin mau bilang kalau Mimin membuat Instagram khusus untuk official marga anime. Sebenarnya Mimin sudah punya sih IG, cuma karena ada hal yang sulit Mimin jelaskan, kayaknya memang perlu ada IG khusus punya marga anime. Di sana nanti akan kubahas info-info dan teori-teori atau hal-hal lain yang tidak kubahas di YouTube. Selain itu adalah wadah buat kita untuk berinteraksi dan juga biar kita tambah akrab. Buat nakama yang sudah berteman di IG Mimin yang pribadi, nggak apa-apa lanjut aja ya. Kalian japri pun nggak apa-apa, insya Allah sebisa mungkin Mimin akan jawab atau tanggapi. Dan ini juga ada tambahan info penting yang harus kalian dengar sebelum kita melanjutkan pembahasan. Saat ini kita hampir menuju ke 60.000 subscriber. Kuucapkan terima kasih banyak buat sahabat marga anime. Dan saat nanti sampai 60.000 subscriber, siap-siap, kita mau hadirkan 2 Bakayaro yang tak pernah rukun, yaitu Roro Noa Zoro dan Pinsmoke Sanji. Buat semua sahabat marga anime yang beruntung tentunya. Gimana? Setuju? Tunggu aja ya, infonya akan diumumkan di IG official marga anime. Baik, kembali ke cerita. Akhirnya Luffy menuruti kemauan Yamato. Dia memberinya waktu 5 menit. Nah gitu dong, jangan ngasih orang waktu 5 detik buat ngejelasin. Bapak kau kang jual skincare, Luffy. Yamato memulai ceritanya. Suatu hari, aku menemui ayahku dan aku bilang, aku ingin jadi Kozuki Oden. Habis itu, aku langsung dihajar olehnya, ujar Yamato. Kenapa kamu ceritakan itu padaku? Ujar Luffy kesal. Gimana kapten gak kesal coba? Segala curhat juga nih Yamato. Memang Oda ya, ada-ada aja caranya buat menghibur kita. Oke, kembali ke mode serius. Yamato melanjutkan ceritanya. 20 tahun lalu, aku melihat eksekusi Kozuki Oden. 1 jam eksekusi yang melegenda itu. Aku tidak pernah melihat samurai sehebat dia. Orochi dan ayahku malah membunuhnya. Aku sangat kesal. Lebih dari itu, dadaku terasa terbakar dan air mataku bercucuran, ujar Yamato sambil menggoncang-goncang tubuh Luffy yang hanya terdiam setelah itu. Aku menemukan buku harian kapal milik Kozuki Oden di Kuri. Dan sejak saat itu, buku ini telah menjadi panduan hidupku. Bahkan ayah dan Orochi pun tidak tahu soal buku ini. Di sini tercantum pengalaman pelayaran Oden Kozuki yang mengesankan dan hal-hal penting dalam hidupnya.
Karena para Red Scabbard sudah tiada, seseorang harus meneruskan keinginan Oden. Karena itu, aku akan membuka perbatasan negeri Wano Kuni. Yamato membuka dan menjatuhkan topeng hanya miliknya. Terlihatlah wajah cantik dan rupawan. Luffy sampai berteriak, "Hei, katamu kau putra Kaido!" Kozuki Oden adalah seorang pria, makanya aku juga menjadi seorang pria seperti beliau. Kau ini benar-benar kuat ya, dan kau bahkan belum serius bertarung. Makanya aku mohon, izinkan aku bertarung bersamamu. Kau membuatku teringat pada Ace, ujar seorang putri Kaido yang mengaku sebagai Kozuki Oden Yamato. Ada beberapa poin penting yang akan kusampaikan berdasarkan apa yang Yamato katakan. Pertama, sebuah eksekusi mati mengubah hidup seseorang, tepat seperti yang Oden katakan sebelum kematiannya. Aku tak peduli walau kalian melupakanku, jiwaku akan terus hidup, ujarnya. Dan benar, meski dirinya telah mati, jiwanya atau semangatnya tetap ada dan diwarisi oleh seseorang dari generasi selanjutnya. Yang kedua, sebuah catatan perjalanan Oden usai insiden Dewa Gunung hingga dirinya sampai ke pulau terakhir Lauk Tale ada di tangan seseorang yang kini ada di depan sang calon Raja Bajak Laut selanjutnya. Sebuah catatan yang berisi semua perjalanan Oden, bahkan mungkin info tentang One Piece, inisial D, serta Void Century. Namun jangan coba-coba ya, langsung mau kasih petunjuk One Piece ke Luffy, bisa dirobek tubuhku. Kalian tahu kan Luffy seperti apa? Ketiga, Yamato menyinggung tentang Hiken no S. Apa kaitan Yamato dengan seorang S? Sepertinya ini berhubungan dengan petualangan S saat terdampar di negeri Wano Kuni yang disampaikan Tengu Yamahitetsu di chapter 911-912. Sepertinya Hiken no S tidak hanya bertemu dengan Otama dan Tengu Yama saja saat berada di Wano Kuni. Sepertinya dia juga bertemu dengan seseorang yang nampaknya adalah Yamato, sang putra. Yamato sang putri Kaido maksudnya. Keduanya sepertinya sempat bertarung sama seperti yang juga dilakukan Luffy dan Yamato. Makanya Yamato bilang, "Dasar keras kepala, aku jadi teringat pertarungan dengan orang itu." Orang itu yang dimaksud Yamato sepertinya adalah Hiken no S, kakak dari Luffy. Bisa saja usai pertarungan mereka, Hiken no S akrab dengan Yamato, kemudian dia menceritakan bahwa dia memiliki adik yang bernama Luffy. Makanya Yamato menunggu kedatangan Luffy di Onigashima. Atau memang Yamato menunggu Luffy berkaitan dengan catatan yang dimilikinya dari mendiang Kozuki Oden. Menarik. Yang keempat, jika melihat Yamato yang ingin menjadi Oden, pertanyaannya, apakah dia juga ingin keluar dari Wano Kuni untuk berpetualang sama seperti mendiang Oden? Jika iya, ini akan menjadi kans atau kesempatan bagi Yamato untuk menjadi nakama Luffy selanjutnya. Karena jika nanti usai tumbangnya hegemoni dari bajak laut buas Kaido, Yamato tak ada tempat untuk kembali. Sama seperti yang terjadi pada Nico Robin usai Baroque World dihancurkan Luffy. Jika boleh, aku ingin menyampaikan rumus kemungkinan bergabungnya Yamato ke dalam kelompok Luffy. Aku menyebutnya rumus L1P3. Coba kita ingat urutan bergabungnya kru Luffy dengan mengabaikan sang pangeran anti-maps, Akazoro. Urutannya berdasarkan jenis kelamin: Nami perempuan, Usopp laki-laki, Sanji laki-laki, Chopper laki-laki, lalu Robin perempuan, Franky laki-laki, Brook laki-laki, dan Jinbe laki-laki. Yang jika diurut adalah, kalian paham kan maksud Mimin? Krunya next P, perempuan, maybe Yamato. Cocok logi unfaedah buat seru-seruan aja. Tapi kalau benar ya alhamdulillah. Tapi intinya seperti puisi di atas, meski para legenda telah tiada, namun semangat serta jiwanya tetap hidup dan menyala bersama para generasi selanjutnya. Legenda yang dimaksud adalah Kozuki Oden dan Goldie Roger, dan generasi selanjutnya yang membawa harapan serta mimpi para legenda adalah Yamato
dan kapten tercinta kita, Baka Sencho, Monkey D. Luffy.